Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan ke informasi internasional. Ribuan orang warga di Kepulauan Tawi-Tawi, Filipina Selatan kini harus mengungsi setelah kebakaran hebat menghanguskan 1.000 lebih rumah panggung. Informasi selengkapnya terangkum dalam Flash News pagi ini. Ribuan orang mengungsi setelah kebakaran besar melanda komunitas rumah panggung di sebuah pulau kecil di Tawi-Tawi, Filipina pada Selasa malam, menghancurkan sekitar 1.000 rumah. Rekaman dari desa Bangao menunjukkan kobaran api yang mengamuk di area perumahan padat penduduk. Rekaman juga menunjukkan kerusakan yang meluas setelahnya, dengan deretan rumah yang hangus menjadi puing-puing. Kebakaran dilaporkan berkobar selama hampir 4 jam, dipicu oleh angin kencang yang memungkinkan api menyebar dengan cepat. Menurut media lokal, lebih dari 5.000 penduduk telah dievakuasi melalui darat dan laut dan tinggal di 2 tempat penampungan sementara, di Gedung Olahraga Universitas Negeri Mindanao dan fasilitas karantina provinsi. Pihak berwenang telah meluncurkan penyelidikan terhadap penyebab kebakaran dan luasnya kerusakan. Kebakaran hebat mengguncang Playas de Rosarito, Meksiko setelah pipa bahan bakar milik perusahaan raksasa Pemex meledak pada Rabu siang waktu setempat. Kobaran api yang membumbung tinggi memaksa sedikitnya 50 warga di pemukiman Real de Rosarito dan Vilas, Costa Rica lari menyelamatkan diri. Evakuasi darurat segera diberlakukan saat api mulai mendekati area perumahan. Laporan awal menunjukkan ledakan dipicu oleh kebocoran pada pipa yang terpapar akibat proyek konstruksi di area tersebut. Tim teknis Pemex bersama pemadam kebakaran bekerja cepat untuk mengisolasi aliran bahan bakar guna mencegah ledakan susulan. Prefektur Aomori dilaporkan lumpuh total setelah salju tebal mencapai rekor ketinggian 4,5 meter. Sedikitnya 30 orang dilaporkan tewas di seluruh negeri akibat bencana ini. Sejak akhir bulan lalu, salju turun hampir tanpa henti. Di Aomori, kedalaman salju memecahkan rekor sejak tahun 1986. Transportasi publik, mulai dari bus hingga kereta api, berhenti beroperasi total. Pemerintah pusat melalui Perdana Menteri Sanae Takaichi telah mengaktifkan langkah penanggulangan bencana. Ribuan orang di Bandara New Chitose, Hokkaido juga sempat terlantar akibat cuaca ekstrim ini. Otoritas setempat kini mengeluarkan peringatan dini terkait risiko longsor salju seiring dengan prediksi cuaca yang masih fluktuatif. Warga diminta waspada saat membersihkan atap rumah karena risiko kecelakaan yang fatal. Tentara dan kepolisian Kolombia melancarkan operasi melawan kelompok gerilya Tentara Pembebasan Nasional (ELN) dan para pembangkang FARC di wilayah Catatumbo, sehari setelah pertemuan antara Presiden Gustavo Petro dan Presiden AS Donald Trump. Komandan Angkatan Bersenjata Kolombia, Jenderal Hugo Alexandro López Barreto, mengatakan bahwa operasi presisi tinggi ini dilakukan untuk melemahkan secara signifikan kelompok-kelompok kriminal yang mengancam penduduk sipil. Menurut militer, 7 anggota ELN telah tewas dalam bentrokan dengan pasukan militer selama operasi berlangsung. Pihak berwenang juga melaporkan penyitaan senjata api laras panjang dan pendek, amunisi, dan alat peledak improvisasi, serta penghancuran drone dan granat yang diadaptasi untuk pesawat tanpa awak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.